Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, kembali lagi di channel saya, channel sharing reality motivation G2G. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pengalaman saya pribadi tentang bagaimana saya mencari waktu untuk melakukan sholat 5 waktu di Korea Selatan. Yuk langsung saja kita ikuti bagaimana caranya biar teman-teman yang mau kesini tidak galau dan tidak resah, jadi bisa mengikuti cara-cara yang sudah pernah saya alami, sudah pernah saya praktekkan di tempat saya bekerja di Korea Selatan. Langsung saja check it out. Di bagian ini saya akan sharing tentang pengalaman saya ketika pertama kali saya bekerja di Korea Selatan, bagaimana cara mencari waktu untuk kita bisa melakukan sholat ibadah 5 waktu ya guys di pabrik. Ketika kita sholat 5 waktu di pabrik shift pagi itu memang sangat susah ya guys, karena di shift pagi itu ada orang Koreanya, ada bujangnim atau mandornya, dan ada juga kwajangnimnya, dan biasanya juga ada orang-orang pusat ya, orang-orang pabrik pusat yang sering berseliweran di pabrik, jadi sangat susah. Pada awal-awalnya saya sangat amat kesulitan untuk melakukan sholat 5 waktu di shift pagi ya guys, karena memang di pabrik-pabrik Korea Selatan atau di tempat-tempat kerja di Korea Selatan gitu ya guys, mayoritas tidak ada yang namanya jam waktu sholat guys. Tidak ada yang namanya jam waktu sholat duhur, asar, maghrib, isya, dan subuh, itu tidak ada. Adanya ya cuma coffee break kayak gitu ya, itu ya guys, ada coffee break dan ada juga jam waktu makan siang atau waktu makan malam kalau pas waktu shift malam. Nah, untuk pabrik saya itu untuk istirahat coffee breaknya itu cuma 10 menit aja guys, cuma 10 menit kita gunakan untuk sholat, misalnya sholat duhur ya, untuk wudhu dan untuk pergi ke tempat yang kita gunakan untuk sholat atau ke kamar gitu, itu kita bisa sambil lari-lari gitu guys, sangat susah. Tapi kalau kelamaan ya kita jalani dengan apa adanya seperti itu ya guys ya. Itu memang saya rasakan sholatnya ya kadang ya tidak khusyuk kayak gitu ya guys ya, karena memang kita takut kalau nantinya terlambat masuknya lagi kayak gitu. Jadi sholatnya misalnya wudhu ya wudhunya kita ambil yang wajib-wajibnya aja, sholat pun seperti itu. Contohnya kalau misalnya di wudhu itu biar itu kita wajibnya cuma 1 kali ya cuma 1 kali gitu, cuma membasuh muka, membasuh tangan, seperti itu ya guys ya. Dan sholat juga seperti itu, kita tidak membaca doa Allah Akbar kabir walhamdulillah kabir, tidak kita baca, kita langsung baca surat Al-Fatihah dan membaca surat-surat pendek aja. Dan kita ketika melakukan sujud rukuk pun kita membaca doanya pun cuma 1 kali, tidak. Jadi biasanya kita baca 3 kali kan, seperti itu ya guys ya. Itu bisa sebisa mungkin kita menyingkat waktu, karena soalnya cuma 10 menit aja guys. Dan yang bikin susah di sini itu juga jam waktu sholatnya itu kadang berbeda guys, kadang berbeda dengan waktu coffee breaknya, karena di Korea itu ada 3 musim yang dimana musim itu waktunya itu sangat
atau sangat sangat Allah. berbeda dengan di Indonesia guys, bisa berubah-ubah drastis kayak gitu ya guys ya, tidak seperti Indonesia. Kalau gugur ya jam 12 ya paling geser-gesernya cuma 5 menit aja ya guys. Kalau di sini bisa, kalau musim dingin sama musim panas itu gesernya bisa sampai 1 jam 2 jam seperti itu guys. Apalagi kalau waktu sholat yang waktunya cuma sedikit ya guys ya, kayak seperti waktu maghrib. Waktu maghrib itu kan cuma sebentar ya guys ya. Nah, biasanya kita yang kesulitan itu di waktu sholat maghrib guys. Waktu pertama awal kita bekerja di Korea Selatan itu seperti itu. Apalagi saat saya bekerja di Korea, saat saya kerja di Korea Selatan itu pertama kali itu ya guys, itu temen-temennya ada ya alhamdulillah ada yang senior sih guys, ada orang Indonesia senior, tapi mungkin ya agak gimana gitu kan, saya nggak enak juga kalau misalnya minta keterusan, minta waktunya, minta di apa ya, disempetin waktunya untuk bisa ganti saya gitu ya guys. Waktu pertama kali saya kerjanya itu di manual guys, di mesin manual, jadi mesin itu tidak bisa kita tinggalkan sama sekali, harus ada yang ganti. Beda kalau kita kerjanya di mesin otomatis kan, kita mesinnya bisa jalan sendiri gitu ya guys ya. Nah waktu itu seperti itu guys, susah banget itu sampai saya tuh ini bagaimana caranya, jadi itu sampai gerentis di dalam hati gitu ya guys ya. Dan selang beberapa lama gitu ya guys, saya berpikiran lagi, saya minta digantiin, tapi waktu coffee breaknya saya gak usah dikasih waktu coffee breaknya saya geser, minta ke temen agar coffee breaknya diganti untuk pas waktu saya sholat aja kayak gitu guys. Karena pas waktu coffee break sama waktu sholat itu berbeda gitu guys. Jadi saya nggak ada waktu untuk coffee break, tapi waktunya coffee break saya itu untuk sholat kayak gitu guys. Dan biasanya juga sebelum masuk waktu sholat di coffee break yang pertama gitu guys ya, itu saya wudhu dulu agar tidak terlalu lama gitu ya guys, tidak terlalu lama teman saya ganti kayak gitu guys ya. Jadi saya wudhu dulu, jadi ketika waktu sholatnya udah datang, kita langsung sholat aja di dalam pabrik kayak gitu guys. Jadi saya udah sering gelar kardus kayak gitu ya guys ya. Alhamdulillahnya kan di tempat saya kerjakan itu bersih ya guys ya, nggak boleh ada sampah sedikit pun kayak gitu. Alhamdulillahnya seperti itu, jadi nggak ada kotoran yang kayak gitu lagi sih lah. Jadi tempat saya alhamdulillah pabriknya itu bersih banget, jadi bisa digunakan untuk sholat di mana aja gitu guys. Terus jangan lupa juga Anda harus mendownload gitu ya guys, mendownload aplikasi jadwal sholat gitu. Bisa aplikasi NU online juga ada juga di Muslim Pro, dan aplikasi jadwal sholat yang lainnya itu sangat banyak. Dan nanti diterapkan pilih sholat yang Korea Selatan ya guys, di daerah mana Anda berada atau bekerja kayak gitu guys. Ketika kita benar-benar ingin bekerja sambil beribadah gitu ya guys ya, beribadah sambil bekerja gitu ya guys, pasti ada jalannya guys. Jangan takut, sambil kita berdoa terus pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimintakan jalannya agar dipermudah kita bisa beribadah kayak gitu guys. Gimana terus kalau misalnya nggak ada jalannya, terpaksa bagaimana kita untuk melakukan sholat, bisa kita mungkin
kita di kodo atau di jamak seperti itu ya guys ya. Jangan sampai sholat kita tinggalkan, karena percuma kalau kita kerja tapi kita melalaikan ibadah yang tentunya kehidupan abadi kita nantinya di akhirat guys. Jangan sampai kita silau dengan dunia ini. Oke, itu ya kawan-kawan, sharing pengalaman saya bagaimana saya mencari sela-sela waktu untuk kita bisa melakukan sholat 5 waktu di dalam pabrik atau di tempat kita bekerja. Itu aja dari saya, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman yang galau bagaimana nanti di Korea Selatan untuk kita melakukan ibadah yang wajib tentunya. Oke, terima kasih, jangan lupa share dan komen serta like-nya agar saya bisa memberikan sharing pada teman-teman semua yang ingin bekerja di Korea Selatan. Terima kasih, bye bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.